Baik, selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rendianto Priadi. Berikut saya akan presentasikan untuk tugas UAS dari kelas AI 04. Oke, oke, berikut adalah eh, yang akan saya presentasikan adalah tender AI ya. Baik, perkenalkan nama saya Rendianto Priadi dari mata kuliah Artificial Intelligence AI 04. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang saya beri nama Tender AI, yaitu sebuah AI assistant yang akan membantu para engineer dalam menganalisa sebuah dokumen, yang mana dokumennya adalah terdiri dari BOQ, RKS, dan lain-lain seperti KK12 dan serta requirement dokumen lainnya. Dan untuk teknologi sendiri eh, itu menggunakan Python, Streamlit, Olama, Qwen 2.5 dan PyMu PyMu PDF. Oke, jadi mengapa tender yang dibutuhkan? Karena dalam proses tender itu biasanya engineer sering menerima dokumen ya dengan jumlah halaman yang bisa diulang cukup banyak. Eh, Untuk saat ini, analisis dokumennya masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin bisa semingguan ya. Jadi, target penggunanya ini sendiri terdiri dari tender engineer, project engineer, estimator, dan juga procurement. Yang mana tujuannya adalah bukan menggantikan para engineer kami, tetapi justru malah membantu mempercepat proses analisa secara otomatis. Jadi dengan demikian tugas para engineer ini akan bisa lebih mudah dan minim error seperti itu. Dan di tahapan ini saya akan memetakan beberapa permasalahan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah masalah utama, yaitu dokumen tender yang panjang dan kompleks. Penyebabnya adalah proses review yang bisa dibilang manual dan informasi tersebar di banyak halaman. Jadi dampaknya adalah proses analisa menjadi lama, sehingga mungkin ya terjadi proses kesalahan interpretasi dan meningkatkan resiko human error. Oleh karena itu dibutuhkan AI yang mampu membaca dokumen secara otomatis, membuat ringkasan, serta menyusun checklist dan juga mengidentifikasi resiko lainnya. Nah, untuk solusi yang saya bangun ini adalah menggunakan LLM atau local large language model seperti itu. Dan di slide ini adalah saya membandingkan 3 pendekatan AI. Yang pertama adalah rule based yang memiliki kelebihan sederhana dan cepat, tetapi sulit menangani dokumen kompleks. Untuk machine learning sendiri yang mampu mempelajari pola, namun membutuhkan dataset berlabel dalam jumlah besar. Dan yang ketiga adalah large language model eh, yang mampu memahami bahasa secara alami ya. Jadi membuat ringkasan serta lebih fleksibel dalam membaca dokumen teknis seperti itu. Jadi berdasarkan perbandingan tersebut, eh, saya memilih pendekatan LLM atau Large Language Model ini karena paling sesuai dengan kebutuhan analisis tender saya. Oke, nah di sini saya membandingkan beberapa model seperti GPT, Llama, Mistral, dan eh, Qwen 2.5. Aspek yang saya bandingkan ini meliputi kemampuan eh, berjalan secara offline, dukungan bahasa Indonesia, kecepatan inferensi, serta kebutuhan sumber daya komputernya sendiri. Jadi model yang saya pilih adalah
Qwen 2.5 karena bisa dibilang cukup kompatibel dengan device saya sendiri ya Pak. Seperti itu. Eh, dan model ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi komputer saya juga. Dan ini adalah arsitektur diagram, yaitu dimulai dari pengguna yang mengakses antarmuka dari Streamlit itu sendiri, lalu kemudian ada proses upload PDF, lalu kemudian diproses dengan Prompt Builder dari Olama, dan terakhir hasil analisanya atau analisisnya, outputnya via eh, Qwen 2.5 ini. Jadi hasil analisis dikembalikan eh, hasilnya apa dari sebuah proses tender AI ini. Seperti itu. Dan berikut adalah input aplikasi terdiri dari dokumen PDF, pertanyaan pengguna, dan prompt yang juga eh, kita susun berdasarkan kebutuhan. Dan outputnya yang kita harapkan adalah executive summary, ruang lingkup, checklist, dan juga rekomendasi-rekomendasi untuk para engineer. Itu. Dan implementasinya adalah application dan evidence. Jadi setelah tender saya berhasil diimplementasikan menggunakan Python sebagai bahasa eh, pemrograman. Jadi untuk proses AI digunakan lama ya Pak untuk menjalankan model Qwen 2.5 secara lokal. Jadi saya juga gunakan PyMu PDF untuk membaca isi dokumen PDF sendiri. Jadi seluruh hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk PDF dan juga eh, mudah dibaca oleh pengguna. Baik, untuk di slide ini saya juga mencoba beberapa prompt, yaitu contohnya seperti apa itu SCADA. Outputnya adalah penjelasan singkat tentang SCADA, fungsi dan komponen utama, statusnya berhasil, dan juga ada prompt analisis dokumen tender. Untuk outputnya sudah bilang hampir berhasil apa ya? Sudah berhasil, cuman tidak sesuai yang diharapkan. Eh, untuk checklist tender, outputnya sudah sesuai yang diharapkan, tapi belum begitu maksimal ya Pak. Statusnya berhasil, dan juga rekomendasi engineer. Seperti itu. Next, terakhir, jadi dalam pengembangan tender AI ini, saya juga menerapkan prinsip responsible AI. Jadi seluruh dokumen diproses secara lokal sehingga privasi tetap terjaga. Jadi eh, tender AI yang saya buat ini dibuat sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti para engineer. Jadi sedangkan keputusan tetap berada pada tangan engineer. Nah, saat aplikasi ini memiliki keterbatasan ya Pak. Jadi belum mendukung OCR, multi PDF, RAG, serta dokumen Word dan Excel. Jadi mungkin ke depannya dapat dikembangkan dengan teknologi tersebut untuk mendukung beberapa proses yang akan mungkin saya butuhkan. Jadi sebagai kesimpulan, tender AI ini membantu engineer melakukan analisis awal dokumen tender menggunakan LLM via Queen 2.5 dengan menggunakan OLAMA secara cepat, aman, dan struktur. Eh, untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Berikut saya sudah akan showkan untuk eh, hasilnya ya Pak. Dan ini untuk kode dari eh, Python-nya sudah saya running, dan ini adalah em, hasilnya.
hasil screenshot dari tender AI tersebut. Lalu ini saya buat, oke sebentar. Dan ini adalah hasil tender AI-nya yang sudah saya tes tentang OPT SCADA dan beberapa prom yang sudah tadi saya paparkan. Seperti itu. Oke, baik Pak. Dari saya cukup itu saja. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga posisinya eh, sedang dikejar waktu juga ya Pak. Karena kan seperti yang Bapak mention sebelumnya, kalau buat saya di bulan Juni Juli ini anggaran dari eh, apa namanya pemerintah itu pada turun semua untuk proyek. Jadi eh, kegiatan saya sangat tinggi sekali di khususnya di Juni, Juli, Agustus. Jadi saya belum mengeksplorasi lebih banyak seperti itu, Pak. Dan mungkin akan sibuk lagi ketika akhir tahun karena akan ada penyerapan dana, percepatan penyerapan dana dari sisi pemerintah. Seperti itu, Pak. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya Randy Andro Priadi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.